hendak bersuka dalam bait-Nya. Mari kita memuji nama-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita pada hari ini terjadi karena pertolongan dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala sesuatu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita dalam firman-Nya dari Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-37. Yesus mengatakan, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat? Tuhan Yesus mau mengajarkan, jangan serampangan kita membuat sumpah. Jangan sembarangan kita berjanji. Karena kita tidak tahu konsekuensi apa yang akan terjadi di masa depan kita. Itu sebabnya hari ini dalam ibadah, hari Minggu ini, kita mau belajar mengerti apa yang Tuhan kehendaki tentang bersumpah yang baik dan benar.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tidak ada yang benar, satupun tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Menyadari akan segala keterbatasan, kelemahan kita dalam hidup ini, yang seringkali bukan lebih banyak kita menyukakan Tuhan melalui tindakan dan tingkah laku kita. Tapi lebih banyak yang kita lakukan dalam hidup ini adalah mengecewakan hati Tuhan. Dengan kata-kata kita, dengan tindakan kita yang tidak selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita datang ke hadapan Tuhan dalam doa bersama. Kita mengakui segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, karena kita yakin dan percaya, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan mampu membuat menjadi putih seperti salju, asalkan kita sungguh mau mengakui dosa kita dan memperbaiki hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, dalam segala kehidupan yang sudah kami jalani, kami mengakui bahwa kami belum sepenuhnya mampu berjalan sesuai dengan cara yang sudah Yesus ajarkan kepada kami. Kami masih sering berjalan dengan kehendak kami sendiri, bahkan kami tidak memiliki kepekaan akan hikmat-Mu, Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, agar terus berpaut padamu, sehingga kehidupan kami memancarkan kasih-Mu. Ya Allah, ampunilah kami, dengarkanlah seru doa kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah yang setia mengampuni kita dan memberikan anugerahnya pada kita. 1 Tesalonika 5 ayat 9 mengatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkannya, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di hari Minggu ini, dalam ibadah kami padamu, kami sujud di hadapan Tuhan, kami rindu mendengar sapaan-Mu, kami rindu mendengar ajaran-Mu, kami rindu untuk diarahkan Tuhan, ditegur Tuhan melalui firman-Mu, dan lebih dari itu, hidup kami akan menjadi penuh sukacita, karena Tuhan mengembalikan kami dan mengingatkan kami cara hidup yang Tuhan kehendaki. Bapa di sorga, biarlah hikmat Tuhan menyertai kami, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu dengan baik, dan bukan sekedar mampu mengerti firman-Mu,
tapi berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersandar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita akan merenungkan sebuah tema, sumpah yang mendatangkan petaka. Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Dicatat demikian. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes sudah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya berhubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang membaca bagian firman ini, memahaminya, melakukannya, serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih ingatkah Bapak, Ibu dengan kisah Yefta di dalam Perjanjian Lama di kitab Hakim-Hakim pasal 11? Diceritakan di sana demikian. Yefta digambarkan sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang yang betul-betul diidam-idamkan oleh orang Israel, yang mampu membawa Israel ke janji-janji Tuhan. Saudara, dengan sombongnya Yefta mengatakan pada Tuhan, "Tuhan, kalau aku dan bangsa Israel ini berperang melawan Amon, dan kemudian Tuhan berikan kepada kami kemenangan, maka orang yang pertama keluar dari rumahku menyambut aku, maka dia akan kupersembahkan untuk Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yefta tidak tahu apa yang dia katakan pada Tuhan sebenarnya. Dia hanya dengan sebuah kebanggaan, dengan mengandalkan keperkasaannya, dia mau mengatakan bahwa semuanya aman-aman. Maka ketika dia bersumpah pada Tuhan dengan gagah berani, dia katakan, siapa saja yang keluar pertama dari rumahnya, maka dia akan persembahkan untuk Tuhan. Namun betapa kagetnya Yefta ketika ia pulang dengan membawa kemenangan-kemenangan yang berasal dari Tuhan. Yang dia jumpai pertama adalah putrinya. Putrinya yang keluar menyambut Yefta.
Jefta terkaget-kaget saat itu. Karena dia teringat akan janjinya. Betapa berat Jefta harus mempersembahkan putrinya pada Tuhan. Namun, dia tidak bisa pungkiri lagi akan janjinya. Dia berikan putrinya pada Tuhan. Saudara, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah baru. Yesus katakan di dalam Injil Matius 5 ayat 33-37. Demikian. Kamu telah mendengar firman yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mungkin saudara mulai bertanya-tanya tentang ayat-ayat ini. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus di sini? Saudara, Yesus mau mengatakan kepada orang-orang yang mengikut Yesus, termasuk saudara dan saya, kepada orang-orang Kristen, jangan bersumpah palsu, baik kepada Allah maupun juga kepada sesama kita. Mengapa, saudara? Bersumpah itu ada dua kategori, saudara, yaitu sumpah yang benar dan ada sumpah yang palsu. Nah, saudara, sumpah yang benar itu apa, saudara? Sumpah yang benar itu adalah kita mau menyatakan ketaatan kita dengan menyatakan yang benar seperti yang Allah ajarkan di hadapan Allah dan manusia. Apa yang menurut Allah benar, itu juga yang kita nyatakan kepada orang-orang di sekitar kita. Misalnya, saudara, saat saudara mau menjadi warga negara Indonesia, maka saudara dituntut untuk mengucapkan janji setia atau sumpah menjadi warga negara Indonesia, menjadi warga negara yang baik, menjadi bagian masyarakat yang baik. Tentu ukuran-ukuran yang disebut baik di sini bukan baik menurut ajaran manusia, tapi baik menurut firman Tuhan. Karena Allah adalah baik. Dialah sumber kebaikan itu sendiri. Dialah sumber kebenaran itu sendiri. Nah, saudara, mungkin saudara bertanya lagi, sumpah apa lagi? Ketika saudara diminta untuk menjadi saksi untuk sebuah kasus di pengadilan, maka saudara bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika saudara mengukurnya di hadapan Allah, dan saudara hanya mau menyatakan yang benar di hadapan Allah, karena saudara adalah saksi Allah di muka bumi ini, maka ketika saudara menyatakan janji, maka saudara pegang Alkitab saudara, karena disitulah sumber kebenaran saudara. Saudara mau menyatakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan yang saudara imani. Demikian juga ketika saudara menjabat sebuah jabatan, baik di pemerintahan, atau di pekerjaan saudara, atau malah dalam pelayanan di gereja saudara. Saudara menyatakan janji, sumpah setia saudara, seturut dengan ajaran kekristenan, seturut dengan ajaran-ajaran yang diajarkan Tuhan Allah sebagai kebenaran saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atau saudara mengucapkan janji setia saudara untuk menjadi pengikut Kristus saat saudara dibaptis, atau saat saudara disidik, menyatakan iman saudara seturut dengan iman dan firman yang saudara imani dari Alkitab.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah sumpah palsu. Apa itu yang dimaksud dengan sumpah yang palsu? Saya berikan contoh, saudara. Saudara pinjam uang pada seseorang. Saudara katakan, demi Allah saya akan kembalikan dengan plus bunganya sekian. Tepat 3 tahun kemudian, saya akan semua lunasi. Saudara membawa Allah di tengah-tengah kesusahan saudara. Di tengah-tengah saudara harus bersumpah, mengandalkan orang lain untuk meminjam uang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang dimaksud dengan sumpah palsu. Ketika saudara dituduh bahwa saudara selingkuh, padahal saudara tidak melakukan itu, saudara katakan, sungguh saya bersumpah saya tidak melakukan itu demi Allah. Kenapa saudara katakan itu? Karena saudara ingin menyatakan pada orang-orang yang ada di sekitar saudara, yang menuduh saudara, bahwa saudara melakukan hal yang buruk di hadapan mereka, dan saudara tahu mereka tidak percaya pada saudara. Saudara tidak perlu saudara bersumpah dengan membawa-bawa Tuhan. Saudara, kenapa? Ada beberapa alasan, saudara. Yang pertama, saudara, kita nggak tahu secara pasti apakah kita akan bisa menepati sumpah kita atau tidak. Faktanya, saudara, bahwa kita itu rentan untuk membuat kesalahan dalam hidup ini. Itu sebabnya, saudara, kadang-kala sumpah yang tidak dipikirkan lebih jauh, sumpah yang kita katakan dengan serampangan, akan mempunyai dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadangkala saudara, sumpah yang seperti ini adalah sumpah yang kita ucapkan atas kebodohan dan atas ketidakdewasaan kita. Yang kedua, saudara, alasannya adalah saudara nggak tahu 2 jam lagi, 3 jam lagi, saudara masih hidup atau tidak. Saudara tidak tahu apa yang akan terjadi hari-hari ke depan dalam hidup saudara. Saudara, saya teringat dengan apa yang dicatat di dalam Yakobus pasal yang ke-4, ayat yang ke-14. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, katanya. Itu sebabnya, saudara, janganlah kita membuat sebuah kebodohan. Hidup saudara tidak bisa saudara kendalikan dengan kekuatan pikiran saudara, dengan kekuatan rancangan saudara, dengan kekuatan prediksi saudara. Saudara, Allah lah yang dengan penuh memegang kendali hidup saudara. Sekali lagi saya katakan, Allah lah yang dengan penuh memegang kendali hidup saudara. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan mengatakan, Allah, dialah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman ini mau mengingatkan saudara dan saya, bahwa Tuhan mau mengatakan, janganlah engkau bersandar pada sumpah-sumpah pada manusia. Sepertinya engkau tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai penyertaannya, tidak mempercayai berkat-Nya, tidak mempercayai kuasa kasih-Nya, yang mau terus-menerus melingkupi hidup saudara, menopang saudara, membawa saudara melewati setiap kesulitan-kesulitan hidup saudara. Itu sebabnya firman ini mengatakan Allah turut bekerja di tengah-tengah setiap pergumulan dan kesulitan saudara. Saudara, Yesus mau mengatakan bersumpah palsu tidak ada gunanya. Janganlah sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah, sebentar-sebentar bersumpah, sebentar-sebentar bersumpah lagi. Demi Allah, demi langit, demi apapun. Saudara, Yesus mau mengajarkan
hendaklah kata-katamu itu penuh dengan kata-kata yang berbobot, atau dapat dipercaya tanpa harus bersumpah. Yesus mau mengajarkan apa, saudara? Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan ditambah-tambahkan. Jangan dikurang-kurangin. Saudara, Yakobus pasal 5 ayat 12 mau menegaskan apa yang Yesus ajarkan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Saudara, Tuhan Yesus mau mengatakan setiap kata yang diucapkan orang, itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapan kita dibenarkan. Dan menurut ucapan juga kita akan dihukum. Matius 12 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-37. Saudara, bersumpah ini berkaitan erat dengan kata-kata. Perkataan kita adalah perkataan yang mempunyai kaitan dengan hati. Saudara, karena firman Tuhan mengatakan, karena yang diucapkan mulut, itu semua meluap dari hati. Saya ulangi, karena yang diucapkan oleh mulut, itu meluap dari hati. Kita harus menjaga hati kita. Jangan sampai menjadi sarang kepahitan. Jangan menjadi sarang kejengkelan. Jangan menjadi sarang kebencian, sarang amarah. Tetapi hendaklah kita memiliki hati yang dipenuhi oleh firman. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan apa yang terjadi dengan Herodes Antipas. Herodes Antipas ini adalah raja wilayah, raja kecil, saudara, di wilayah Galilea. Saudara, Herodes Antipas ini putra dari Herodes Agung. Ketika Yesus lahir, Herodes Agunglah yang menjadi raja wilayah pada waktu itu. Nah, saudara, Herodes Antipas ini mempunyai pandangan yang positif terhadap Yohanes Pembaptis. Dia melihat bahwa kata-katanya menyentuh hati dia. Ajaran Yohanes Pembaptis boleh diperhitungkan. Apalagi ketika begitu banyak orang Yahudi percaya kepada Yohanes Pembaptis. Itu yang membuat simpati Herodes Antipas pada Yohanes Pembaptis semakin luar biasa. Namun menjadi masalah adalah ketika Herodes ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis tahu apa yang dilakukan oleh Herodes Antipas. Herodes Antipas menceraikan istrinya dan mengambil istri adiknya untuk jadi istrinya, yaitu Herodias. Di mata Tuhan ini nggak beres. Yohanes mau mengatakan kalau engkau pendengar firman, coba jalankan firman itu dalam hidup. Namun betapa sulitnya buat Yohanes mendengar teguran. Biasa begini, saudara. Kalau orang mempunyai jabatan yang tinggi, kalau seseorang mempunyai gengsi yang tinggi, sepertinya nggak boleh apa yang dia lakukan itu dikomentarin orang. Saudara, mengapa? Karena itu menyangkut harga diri. Demikian juga dengan Herodes Antipas. Karena nggak suka mendengar kata-kata yang menegur dia, maka saat itu dia mulai memenjarakan Yohanes Pembaptis. Dengan satu harapan, Yohanes Pembaptis dapat berubah satu saat.
Saudara, kedua Herodes Antipas tidak berani membunuh Yohanes Pembaptis. Karena dia melihat Yohanes Pembaptis adalah seorang yang suci. Saudaraku, berbeda dengan Herodias. Ketika dia mendengar teguran-teguran itu, malah dia sakit hati, dendam. Ketika sakit hati dipelihara dalam kehidupan saudara, dia akan melahirkan dendam. Dan dendam yang ada di dalam hati itu akan keluar terus-menerus mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terutama saat itu adalah putrinya sendiri. Mulai putrinya ini diarahkan untuk membenci Yohanes Pembaptis. Itulah sebabnya mengapa Herodias mencari kesempatan yang baik. Saat ada sebuah pesta ulang tahun, yaitu ulang tahun Herodes Antipas. Diundanglah para pejabat, kenalan-kenalannya. Dan pada saat itu, putri Herodes Antipas menari. Dan itu menyukakan Herodes. Saudara, itulah kesempatan yang dibuka oleh si iblis. Masuk dalam kesempatan itu. Sehingga Herodes mengatakan, di tengah-tengah orang banyak, untuk menunjukkan kekuatan, kekuasaan, kekayaannya. Dan untuk membuktikan cinta kasihnya kepada orang banyak dan didengar oleh begitu banyak orang, bahwa dia mengasihi putrinya. Dan dia katakan, apa yang kamu mau? Kamu minta separuh kerajaan ini juga aku berikan kepadamu. Wah, saudara, semua orang yang mendengar itu, wah luar biasa ini. Herodes Antipas. Seorang ayah yang harus jadi contoh. Yang betul-betul mengasihi putrinya. Saudara, namun apa yang dikatakan putrinya? Putrinya sudah begitu banyak mendengar dari ibunya. Kepahitan hidup. Dan itu sangat berpengaruh dalam pikiran dan hatinya. Makanya dia datang pada ibunya dan bertanya, Mama, mau apa? Dan ibunya mengatakan, kepala Yohanes Pembaptis. Dan saat itu juga putrinya mengatakan kepada ayahnya, Herodes Antipas, aku mau kepala Yohanes Pembaptis. Betapa kagetnya Herodes Antipas saat itu. Namun dia tidak bisa menarik kembali ucapannya. Sama seperti Jefta. Tidak bisa menarik ucapannya. Maka dipenggallah kepala Yohanes Pembaptis. Saudara, ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kisah ini mau mengajarkan kepada kita. Kehidupan yang dikendalikan bukan oleh Tuhan akan membawa malapetaka dalam hidup kita. Melalui ucapan-ucapan yang keluar dari hati kita. Mengapa? Karena hati kita tidak diisi oleh kebenaran. Tapi hati kita dipenuhi dengan kebencian, ketakutan, kekhawatiran. Dan itu semua yang mengendalikan hidup saudara. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan dalam Yohanes 4 ayat yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran. Saudara, Tuhan Yesus mau mengatakan hatimu harus diisi oleh kebenaran. Dan ketika engkau harus mencari kebenaran di dunia ini, engkau tidak akan menemui kebenaran itu. Dan kebenaran itu hanya ada pada Tuhan. Hanya ada pada firman Kristus. Saudara, semakin banyak saudara membaca firman Tuhan. Semakin banyak saudara meresapi firman Tuhan. Maka pikiran dan hati saudara akan terus-menerus dinaungi oleh firman. Karena firman itu tersimpan dalam pikiran dan hati saudara. Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, apa yang keluar dari mulut, itu semua sebenarnya digerakkan oleh apa yang ada dalam hatimu. Jadi kalau hati saudara dipenuhi oleh firman, pikiran saudara dipenuhi oleh firman, maka yang keluar dari mulut saudara adalah firman kebenaran itu. Saudara,
Itu sebabnya mengapa Maria sujud di hadapan Yesus, mau mendengar firman. Namun, Marta tidak seperti itu. Dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 diceritakan kisah ini. Kalau secara duniawi, apa yang dilakukan oleh Marta itu nggak ada salahnya, saudara. Menurut ukuran dunia, kalau ada tamu, ada sahabat yang baik datang, maka jamulah mereka. Nggak salah, saudara. Dan Tuhan Yesus juga tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Marta. Tetapi yang Yesus persoalkan adalah karena Marta hidupnya dikendalikan oleh apa yang dikatakan budaya dunia ini. Bukan apa yang diajarkan oleh firman. Jadi apa yang dilakukan oleh Maria adalah sebuah contoh bahwa hatimu, pikiranmu harus sungguh-sungguh diisi oleh firman. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya apa yang ada dalam hati itu harus ada filternya. Filter itu adalah firman. Dan firman itulah yang akan membentuk hikmat dalam pikiran dan hati saudara. Saudara, saya mau katakan hikmat itu berbeda, saudara, dengan pengetahuan. Banyak orang menyamakan hikmat itu dengan pengetahuan. Sangat berbeda, saudara. Pengetahuan itu memang sangat baik, saudara. Namun di dunia ini tidak ada yang namanya pengetahuan itu satu. Begitu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan tertentu untuk salah satu hal. Saya berikan contohnya, saudara. Betapa bingungnya saya dengan pengetahuan yang saya terima ketika pandemi COVID mulai di tahun 2020 bulan Maret. Begitu banyak orang yang mempunyai pengetahuan tentang bagaimana caranya untuk menangani COVID. Bagaimana caranya untuk menjaga diri, vitamin apa yang harus saya makan, harus saya konsumsi, dan kemudian juga cara hidup yang seperti apa yang harus saya jalani dalam hidup ini. Bukan satu dua pengetahuan yang saya terima, ratusan melalui WhatsApp. Saya percaya Bapak Ibu juga menerima hal yang seperti itu. Dan itu sangat membingungkan mana yang harus saya lakukan. Mana yang harus jadi pegangan hidup saya. Saudara, hikmat itu, saudara, adalah sesuatu yang dapat mampu menguasai hidup saudara. Sehingga saudara mampu menguasai diri. Itu hikmat. Ketika saudara tahu di masa pandemi yang semakin meningkat ini, saudara tahu 2 hari lagi ada liburan misalnya. Hati saudara ingin cepat pergi dari rumah. Ingin pergi berliburan. Walaupun di masa pandemi, nggak apa-apa, lebih baik pakai maskernya 2 lipat atau 6 lipat dan seterusnya. Yang penting pergi. Hikmat tidak akan berbicara seperti itu. Hikmat tidak berbicara untuk keinginan, kepuasan nafsu saudara. Hikmat itu memikirkan orang lain. Kalau saya OTG, saya bisa jadi bencana untuk orang-orang di sekitar saya. Baik keluarga saya, ataupun juga orang-orang yang saya jumpai di luar sana ketika saya berliburan. Dan saya sudah menebar bencana kepada banyak orang. Apakah hidup saya jadi berkat? Tidak. Hikmat tidak akan berbicara tentang hal itu. Tetapi hikmat akan berbicara, saya harus tetap di rumah. Saya tidak akan menjadi penyebab banyak orang mengalami penderitaan. Tapi saya ingin banyak orang hidup dalam kesehatan. Itu sebabnya saya menjaga diri. Saudara, itu hikmat. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hikmat itu juga adalah sesuatu yang dapat membuat saudara semakin peka terhadap sesama saudara. Perhatian saudara bukan hanya untuk diri saudara sendiri. Tapi perhatian saudara juga
mulai peka terhadap penderitaan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Saudara tidak hanya berdiam diri ketika mendengar teman-teman, sahabat-sahabat saudara, apalagi anggota gereja yang sedang terpapar COVID akhir-akhir ini. Saudara akan melakukan hal-hal yang bijak. Saudara angkat telepon. Saudara hubungi teman-teman saudara yang terpapar COVID. Yang hari itu, saat itu mengalami tekanan-tekanan. Bukan saja lemah tubuh mereka, tetapi juga semangat mereka semakin lemah. Ketakutan mulai menjadi. Kehadiran saudara membuat mereka diteguhkan dalam iman, harap, dan kasih melalui doa-doa saudara di telepon. Tidak perlu saudara datang ke sana. Namun saudara hadir melalui kata-kata saudara, melalui perbuatan saudara. Itulah hikmat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hikmat itu adalah sesuatu yang akan membuat saudara terus-menerus mencari hikmat Allah. Saudara ingin terus-menerus mengenal Tuhan. Mengenal ajarannya. Mengenal kerinduannya. Mengenal isi hatinya. Dan saudara akan membuka ruang hidup saudara untuk Allah selalu hadir dalam hidup saudara. Itu hikmat. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan orang yang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Sekali lagi, orang yang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat akan mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Matius 12 ayat yang ke-35. Saudara yang saya mau katakan di sini, jangan sembarangan berkata-kata. Jangan seperti Herodes Antipas yang dengan sembarangan membuat janji atau bersumpah dengan sumpah yang palsu. Namun, hendaklah lebih penting engkau menjadi orang yang mampu berkata-kata yang baik, berkata-kata yang benar, yang dapat meneguhkan, menguatkan orang-orang di sekitarmu, dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar. Saya harap dengan firman Tuhan hari ini, saudara dan saya semakin diberkati Tuhan, dan menjadi orang yang mampu berkata-kata dengan hikmat Allah. Tuhan berkati saudara. Bapak Ibu, dengan sikap berdiri kita akan menaikkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami agar hati kami diubah Tuhan. Sehingga melalui hati kami yang diubah sesuai dengan firman-Mu, apa yang keluar dari mulut kami adalah kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan kami dapat menguasai lidah kami karena kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk
tidak serampangan mengucapkan sumpah yang palsu. Tapi kami diajar untuk jadi berkat melalui kata-kata dan perbuatan kami untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini untuk GKI Pakuwon. Kami percaya gereja ini ada karena Tuhan. Kiranya Tuhan terus-menerus memberkati gerejamu ini, sehingga melalui pelayanannya begitu banyak orang terberkati. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat terbatas karena pandemi COVID-19 yang semakin meningkat. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, Pendeta Yerusa dan keluarga maupun juga majelis jemaat, para aktivis gereja, diberikan Tuhan kekuatan kesehatan, agar mereka tetap di tengah-tengah kondisi pandemi menjadi berkat-Mu melalui pelayanan mereka. Juga kami berdoa untuk setiap program kerja yang ada. Kiranya Tuhan berkati agar menjadi berkat bagi jemaat-Mu maupun simpatisannya. Kami berdoa juga untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai setiap proses yang sedang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 dengan variannya. Biarlah kiranya program vaksinasi boleh berjalan dengan baik, sehingga pandemi COVID-19 dan variannya dapat diatasi. Kami juga berdoa saat ini untuk keamanan, untuk perekonomian bangsa kami, agar semuanya sungguh-sungguh tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Karena kami rindu bangsa kami boleh hidup dalam damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami, usaha kami di tengah-tengah pandemi COVID ini. Di tengah-tengah segala keterbatasan gerak kami dalam pekerjaan, usaha kami maupun studi kami. Tuhan berikan kami hikmat, kekuatan, kesehatan selalu, agar kami dapat menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik dan berhasil. Berkati juga seluruh anggota keluarga kami, agar mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan jadikanlah seluruh anggota keluarga kami di tengah-tengah pandemi COVID ini menjadi berkat-Mu. Dan pada akhirnya kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh, maupun juga yang terpapar COVID. Tuhan, sertai setiap upaya mereka dalam memulihkan kesehatan mereka. Berkati setiap obat yang dipakai, alat-alat yang digunakan, serta para perawat dan dokter yang merawatnya. Agar semua itu mendatangkan kesehatan bagi mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Dan pada akhirnya kami mau menyerahkan hidup kami, masa depan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syafaat kami hari ini. Amin. Kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Nats persembahan pagi hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mari jemaat, kita dapat membawa persembahan kita sebagai bentuk syukur dengan transfer ke rekening berikut yang ada pada layar. Sebagai pengantar persembahan, bersama-sama kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 265, Bukan Karena Upah-Mu. Bersama
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kembali Tuhan mempertemukan kami dalam ibadah. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh Tuhan berikan bagi kami dan keluarga kami. Kiranya kasih setia Tuhan boleh terus memberikan kepada kami kekuatan dan boleh mengingatkan kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam masa-masa walaupun kami mengalami kesulitan saat ini. Kami juga membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur. Kiranya berkenan kepada Engkau saja ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya supaya dapat dipergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami naikkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara, lanjutkanlah aktivitasmu di hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.